Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Asyratus Sa'ah atau Asyratus Sa'ah Al-Kubra, yaitu tanda-tanda besar hari kiamat ya. Dan bahasan tentang Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, adalah bagian dari pembahasan Al-Iman bil Yaumil Akhir, tentang beriman akan adanya hari akhirat. Karena kita sadar bahwasanya kita tidak akan selamanya tinggal di atas muka bumi ini. Kita akan berpindah pada alam yang lain yang disebut dengan alam akhirat. Dan jika seorang telah meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya ya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, maka telah tegak kiamatnya ya. Atau disebut dengan kiamat kecil ya. Karena jika seorang meninggal dunia, dia akan berpindah kepada alam akhirat dimulai dari alam barzakh. Dan di sana namanya Al-Qiyamah Al-Kubra, kiamat besar yang terjadi di penghujung dunia tatkala alam semesta akan hancur. Ya, kemudian bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi ya, diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Dan hari kiamat tersebut, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah memberikan tanda-tandanya. Hingga para ulama mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu yang terjadi masih jauh ya, waktunya masih jauh dari terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar yaitu tanda-tanda yang tidak biasa dan menunjukkan sebentar lagi hari kiamat terjadi. Adapun tanda-tanda kecil maka sangat banyak ya. Sampai ada yang mengumpulkan sekitar 50 tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat maka para ulama berdasarkan hadis menyebutkan ada 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam satu hadis ya, dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul dan melihat kami dan kami sedang berdiskusi ya. Sedang membicarakan sesuatu. Faqala ma tadzakarun? Nabi bertanya, apa yang kalian sedang diskusikan, sedang kalian bicarakan? Qalu nadhkuru sa'ah, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Sungguhnya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. 10 tanda ini yang disebut oleh para ulama dengan tanda-tanda besar hari kiamat yang terjadi menjelang hari kiamat. Kalau sudah tiba sebentar lagi hari kiamat. Maka fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu' asy-syams min maghribiha wa nuzul Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Wa akhiru dzalik narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Maka 10 tanda tersebut yang Nabi sebutkan, yang diantaranya tanpa urutan ya, ad-dukhan, itu asap yang akan muncul menjelang hari kiamat. Bukan asap biasa tapi asap yang meliputi bumi ya. Bukan hanya meliputi sebagian tempat, yang lain tidak, tapi seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan asap tersebut. Kemudian Dajjal 2 ya. Di antaranya juga dabbah, yaitu hewan yang akan muncul tatkala matahari telah terbit dari barat. Wa tulu'us syams min maghribiha, yang keempat Ya tadi dukhan yang pertama, dajjal yang kedua, yang ketiga
Dabbah, hewan yang keempat, terbitnya matahari dari tempat dia terbenam, yaitu terbitnya matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, salah satu khusuf. Khasf itu longsor. Jadi terjadi gempa atau goncangan sehingga suatu kota hilang ya. Tenggelam. Longsor. Gempa atau longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jaziratul Arab. Kemudian yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, dalam riwayat min qa'ri Aden, yaitu api yang keluar dari kota Adan atau dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang api tersebut menggiring, mendorong manusia menuju kepada mahsyar mereka. Ini adalah 10 tanda-tanda besar hari kiamat yang jika sudah muncul maka pertanda sebentar lagi akan muncul hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat selain dia merupakan pembahasan yang penting termasuk dari pembahasan akidah, ya. Kita juga perlu membahas di saat-saat ini. Kenapa? Karena ada orang-orang berbicara tentang hari kiamat dengan penuh kengawuran. Meramal ini, meramal anu, menyampaikan hadis-hadis palsu, ya. Ya, sehingga menimbulkan keyakinan pada masyarakat yang tidak seharusnya. Menimbulkan opini dan keyakinan pada masyarakat yang sebenarnya itu adalah keyakinan yang keliru. Dan akhirnya ini adalah pembahasan akidah yang disampaikan dengan kengawuran. Ini sudah, penyakit seperti ini muncul sudah sejak lama, bukan cuma di tanah air. Bahkan di negeri-negeri Arab juga muncul para pembicara-pembicara tentang hari kiamat yang ngawur, bahkan mereka juga menulis buku-buku yang juga isinya ramalan-ramalan yang ngawur. Ya. Berdasarkan hadis-hadis palsu, berdasarkan kabar-kabar dari barat misalnya, dipas-paskan, dicocok-cocokkan, ya. Sehingga timbul namanya cocokologi.com. Dan ini tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu, ya. Seorang berbicara tanpa ilmu. Memang benar kalau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW persis seperti yang terjadi yang kita hadapi, maka kita boleh sampaikan ini yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kalau itu memang tepat. Tapi kalau tidak tepat, hanya dipas-paskan, maka ini tidak boleh. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang penguasa yang sangat kejam yang membunuh, ya, banyak kaum muslimin. Maka beliau berkata kepada Hajjaj, Asma radhiyallahu ta'ala anha, "Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna fi Thaqifin kadzaban wa mubiran. Wa amma al-kadzdzab fara'aynahu wa amma al-mubir fala ukhaluka illa iyyah." Kata Asma binti Abi Bakar, sungguhnya Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami bahwasanya dari Bani Thaqif ada 2 orang, satu pendusta, satu orang yang kejam. Adapun yang pendusta sudah kami lihat, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi, ya, dari Thaqif, dan kami sudah lihat. Adapun orang yang kejam, menurut saya engkaulah orangnya. Menurut saya engkaulah orangnya. Jadi ini contoh bahwasanya Asma menafsirkan hadis Nabi tentang 2 orang, yang satu yang kejam dan satu pendusta dari Thaqif, dan dia langsung vonis bahwasanya yang dimaksud menurut saya adalah engkau wahai Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka Hajjaj pun berdiri, tidak komentar, kemudian meninggalkan Asma. Kemudian kita dapat juga para ulama terkadang menafsirkan sebagian tanda-tanda hari kiamat, ya, seperti tidak akan tegak hari kiamat hatta yataqarrab az-zaman, ya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai zaman
terasa dekat. Sebenarnya mengatakan yaitu di antaranya zaman sekarang. Di antaranya zaman sekarang di mana waktu terasa cepat, tempat terasa dekat karena ada sarana ya yang begitu banyak, sarana transportasi, sarana informasi sehingga semua terasa apa? Terasa dekat. Ini seperti ini boleh-boleh saja. Ya. Seperti Nabi SAW mengatakan tidak akan tiba hari kiamat sampai engkau melihat para penggembala kambing yatatawaluna fil bunyan yang mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Para ulama mengatakan sudah terjadi sekarang. Kita dapati orang-orang Arab Badui yang tadinya miskin, ya, tiba-tiba kaya, bahkan mereka membangun hotel-hotel yang tinggi, padahal mereka dahulunya miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan mereka di antara mereka adalah penggembala kambing. Ya. Saya punya guru dulu di Universitas Madinah pernah berkata, kawannya punya bapak yang kelaparan, entah sakit atau meninggal gara-gara kelaparan. Dianya sudah memiliki uang jutawan, yaitu jutaan real, yaitu miliarder, ya, padahal bapaknya pernah kelaparan. Artinya perubahan begitu cepat. Kalau tafsiran seperti ini, ya boleh-boleh saja, dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan ya hal-hal yang lucu jadi bahan tertawaan. Tapi kemudian muncul para dai-dai di zaman kita, dari tanah air kita, yang mulai meramal ngawur, yang tidak terpenuhi syarat untuk benar-benar dicocokkan, tapi dipaksa untuk dicocokkan. Kalau kita dengar ceramah-ceramah mereka, maka lucu ya. Contoh dulu ada yang mengatakan, telah datang dalam hadis bahwasanya Imam Mahdi akan muncul tatkala 3 anak khalifah bertengkar. Mereka sudah ucapkan ini tatkala Raja Abdullah. Tuh, ada yang bertengkar. Ternyata Imam Mahdi belum muncul. Sekarang mereka ulangi lagi. Mereka bilang Imam Mahdi tidak akan muncul sampai 3 abnaul khalifah, 3 anak raja bertengkar memperebutkan harta di Ka'bah. Kata mereka, maksudnya khalifah itu adalah Raja Salman. Tunggu aja nanti. Imam Mahdi muncul atau tidak. Dulu waktu kata mereka akan datang dari daerah Syam, ya, pasukannya Imam Mahdi yang memiliki panji-panji hitam. Kata mereka ISIS. Subhanallah. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ini membenarkan ISIS akhirnya. Tatkala kita menggunakan metode cocoklogi ini, kemudian kita mengatakan bahwasanya bendera-bendera yang dibawa oleh ISIS adalah bendera-bendera pasukan Imam Mahdi, berarti kita membenarkan mereka. Dan kita wajib untuk mendukung mereka. Dan semua yang menentang mereka harus kita lawan. Ya, gimana pasukan Imam Mahdi? Harus kita bela. Ini kan bahaya seperti ini. Padahal mereka takfiri, suka membunuh kaum muslimin. Kemudian kita bilang pasukan Imam Mahdi. Ini contoh cocok logi yang berbahaya. Contoh lagi sekarang ada juga mengatakan bahwasanya akan muncul pasukan Imam Mahdi, yaitu Taliban. Baik. Berarti Taliban harus didukung, harus kita gabung dengan mereka, ya atau tidak? Pasukan Imam Mahdi. Kalau perlu kita tinggalkan negara ini untuk gabung dengan apa? Taliban. Gimana pasukan Imam Mahdi? Ini kan menimbulkan hukum di balik cocok logi ini yang berbahaya. Akhirnya menggambarkan bahwasanya misalnya pemerintah Arab Saudi kafir karena akan diserang oleh apa? Imam Mahdi. Wah, bahaya. Pemerintah dibilang kafir. Tapi melakukan maksiat oke, tapi kalau sampai derajat kafir, kemudian harus dibinasakan, harus dimusuhi. Nah, ini kan menimbulkan hukum yang berbahaya di balik cocok logi ini. Subhanallah, tidak tahu mereka berbicara. Asal ngomong, dia tidak tahu bahwasanya ucapannya dicatat oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Menimbulkan opini, mencocok-cocokkan hadis-hadis Nabi SAW dengan hawa nafsu mereka. Lagi sudah bicara Dajjal. Dajjal nanti datang naik UFO misalnya. Dajjal datang naik UFO. Dajjal dipanggil Paman Sam, subhanallah. Maksudnya Amerika, Dajjal. Amerika bentukan Dajjal. Sampai ada yang bilang Trump itu mungkin Dajjal juga. Okay. Dulu ada yang bilang Saddam Hussein Imam Mahdi. Dulu ada yang mengatakan demikian. Ramalan. Pernah kejadian pada tahun sekitar
Saya lupa tahun berapa, 70-an atau sekitar tahun segitu. Ini guru saya yang cerita di Madinah. Tatkala ada seorang ngaku sebagai Imam Mahdi di Masjidil Haram. Mik dirampas dari imam, kemudian dia mengaku memproklamirkan bahwasanya dirinya Imam Mahdi. Begitu banyak yang terfitnah. Di antara hal yang menimbulkan fitnah tatkala itu, kata guru saya, ulama di Madinah, bahwasanya iblis datang waktu itu membuat orang banyak yang mimpi bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Pada saat yang bersamaan. Jadi iblis bagi tugas, semua setan suruh buat orang apa? Mimpi. Sehingga si fulan mimpi ini Imam Mahdi, si fulan mimpi ini Imam Mahdi, si fulan mimpi ini Imam Mahdi. Begitu dia memproklamirkan, banyak yang ikut. Tahu-tahu setelah beberapa hari diserang oleh pemerintah Arab Saudi, Imam Mahdi tewas. Kali Imam Mahdi nggak bakalan apa? Nggak bakalan tewas. Tapi dengan mimpi akhirnya menimbulkan opini, akhirnya membenarkan sesuatu. Tapi kalau orang dengan ilmu, dia tidak percaya dengan mimpinya. Tunggu, lihat dalilnya bagaimana, ciri-cirinya pas atau tidak. Dia teliti. Tidak asal cocok logi, hanya ada satu ciri yang sama. Oh ini benar. Bukti bahwasanya pasukan Imam Mahdi menggunakan panji-panji berwarna hitam. Baik, ISIS benderanya juga hitam. Hanya sekedar sama-sama warna hitam, kemudian jadi pasukan Imam Mahdi. Kita juga bisa bikin bendera hitam, pasukan Imam Mahdi dari Purwakarta. Tinggal pasang bendera hitam di depan. Dan ini membicarakan tanda-tanda hari kiamat dengan kengawuran, memvonis sana sini, menuduh misalnya kerajaan Arab Saudi, antek-antek Yahudi, bahkan keturunan Yahudi. Ya, itu omongan tidak ringan ya. Asal ngomong. Nanti ada yang bikin model masjid, oh ini model masjid Yahudi. Ya, semuanya mau digatok-gatokkan, semuanya mau dicocok-cocokkan. Tapi saya berpikir ini orang-orang ini berbicara waras atau tidak, kadang-kadang saya pikir, masa sih ngomong seperti ini? Tapi ketika muncul Sunda Empire, maka saya beri uzur ya. Ya wajar lah kalau Sunda Empire aja ada yang percaya, apalagi yang pakai dalil. Dalilnya palsu, dalilnya ngawur, banyak. Sunda Empire, apa lagi? Keraton Sejagat, King of the King. Sekarang yang terbaru ngaku sebagai Bung Karno, masya Allah. Jadi terkadang saya aneh, tapi kok banyak yang percaya. Namun tatkala saya melihat banyak keanehan-keanehan dipercayai oleh banyak orang, ya, maka suatu yang wajar. Suatu yang wajar. Sampai ada kawan saya bilang sama dia jual rumah. Saya bilang, akhi, ente marketing harus bagus. So, Sunda Empire saja marketingnya laris, masa jual rumah tidak bisa laris? Ini nggak waras laris, ente waras masa nggak bisa laris? Baik, jadi seorang boleh berbicara tentang tanda hari kiamat, dan itu termasuk pembicaraan yang baik berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, tapi tidak boleh ngawur, tidak boleh cocok-cocok logi, tidak boleh bicara sembarangan. Ya, bicaranya ngawur-ngawur, akhirnya ngawur. Subhanallah. Ya. Baik. Karena kalau kita bicara ngawur, seperti ada yang mengatakan tahun 2020 dukhan akan turun. Subhanallah. Ntar lagi hari kiamat berarti. Kemungkinan antum ketemu Dajjal sangat mungkin. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan dukhan datang setelah Dajjal. Kalau 2020 muncul dukhan, berarti sebentar lagi ketemu Dajjal. Kan ngawur seperti itu. Ntar lagi hari kiamat. Sampai ada sebagian dai pergi ke sebagai daerah bicara tentang hari kiamat. Enggak usah beli mobil lagi, enggak usah. Udah, kita pelihara kuda. Karena sebentar lagi hari kiamat. Akhirnya sebagian orang beli kuda. Ya, jadi tatkala seorang berbicara dengan kengawuran, ini berbahaya, menimbulkan opini pada masyarakat, membentuk akidah pada masyarakat,
Bahkan yang parah nanti bisa jadi seorang mendustakan hadis Nabi. Ternyata tidak benar. Ternyata tahun 2020 tidak ada dukhan. Hadis Nabi enggak benar. Akhirnya seorang bisa mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berbicara dengan ilmu, asal jangan ngelantur ya. Dan antum juga jangan ikut ngelanturannya ya. Kalau ada orang yang stres berbicara, antum jangan ikut stres ya. Tayyib, kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi telah kita sebutkan 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Taib, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. 10 tanda hari kiamat tersebut diperselisihkan oleh para ulama tentang urutannya. Setelah mereka sepakat, itulah 10 tanda hari kiamat. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, ya, kemudian apa? 3 longsor, kemudian keluarnya Dabah dan matahari terbit dari barat, baru kemudian api mengusir manusia menuju kepada mahsyar mereka. Tetapi sebagian ulama berijtihad, mereka mengatakan 10 tanda-tanda tersebut kalau kita mau urutkan, tentu ini ada khilaf dengan para ulama tentang urutannya. Mereka mengatakan yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Nomor 1, keluarnya Dajjal. Kemudian setelah keluarnya Dajjal, yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga. Setelah itu, ini yang tidak jelas ya. Apakah dukhan ataukah khusuf ya. Tapi seandainya kita pasang di situ, maka kita katakan misalnya yang keempat, yang kelima, yang keenam adalah khusuf. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun bi jaziratil Arab, yaitu longsor yang besar yang ada di timur, longsor yang besar yang ada di barat, yang longsor yang besar ada di jaziratul Arab. Kemudian di antaranya ya, adalah dukhan, kemudian terbitnya matahari dari barat, selanjutnya adalahnya keluarnya dabah, baru setelah itu kemudian keluarnya api. Ini kira-kira urutan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi kita mulai dari yang pertama adalah Dajjal. Dajjal keluar di zaman Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi tidak dimasukkan dalam tanda-tanda besar hari kiamat? Karena Imam Mahdi bukanlah tanda yang aneh, karena dia seorang biasa, yaitu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, menjadi khalifah di akhir zaman. Tidak ada sesuatu yang luar biasa, yang khariqul lil adah, sesuatu yang keluar daripada normal ya. Dia biasa, seorang yang saleh menjadi penguasa ya. Maka para ulama menyebutkan tanda besar hari kiamat dimulai dari Dajjal, karena Dajjal sesuatu yang aneh. Dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, manusia, tapi dia sesuatu yang aneh. Adapun pernyataan sebagian orang, sebagian dai cocok logi yang mengatakan Imam Mahdi sudah umurnya 39. Ada yang sudah ketemu dengan Imam Mahdi. Ketemu di Madinah. Sama ciri-cirinya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada yang mengenalnya. Umurnya sudah berapa? 39. Kalau sudah 40 dibaiat. Sebentar lagi Imam Mahdi apa? Muncul.
Kalau Imam Mahdi sudah muncul, maka terjadi kegaduhan luar biasa. Namun akan datang kenyamanan, ketentraman, ya, luar biasa. Jadi sebentar lagi kemiskinan akan hilang di seluruh dunia dengan munculnya siapa? Imam Mahdi. Saya ingat waktu saya naik kapal terus saya dipanggil sama ABK. Imam Ustaz tidur di kelas aja. Saya bilang kenapa? Ini kan punya pemerintah, tidak boleh. Kata dia biasa Ustaz. Kemarin ada orang juga Imam Mahdi kita masukkan di sini. Setelah Imam Mahdinya muncul waktunya salah. Imam Mahdi muncul orang masih miskin seluruhnya, ini berarti masih banyak yang miskin. Imam Mahdi salah muncul ya. Udah muncul sudah dibaiat, harusnya sebentar lagi akan kaya raya ya. Dan yang lainnya. Artinya apa? Tatkala dia meramal bahwasanya Imam Mahdi sudah umur 39, berarti sebentar lagi dibaiat, sebentar lagi Dajjal apa? Turun ya, subhanallah. Cocok logi yang sangat ngawur ya. Ini mereka dengan PD-nya mengatakan demikian. Kita ini kalau bisa, jangan dulu hari kiamat biar orang bisa sadar, bisa apa segala. Ya, bisa berdakwah dan yang lainnya. Ini pinginnya segera hari kiamat. Pingin segera hari kiamat. Dajjal sudah muncul, ini sudah muncul, ini sudah muncul. Subhanallah. Baik. Jadi Imam Mahdi bukan termasuk tanda-tanda besar hari kiamat karena dia adalah perkara yang biasa, ya, bukan perkara yang aneh ya. Maka para ulama memulai dengan Dajjal. Dajjal secara bahasa artinya adalah pendusta. Secara bahasanya adalah pendusta. Dan dia diberi gelar dengan Al-Masihid Dajjal. Kenapa diberi gelar dengan Al-Masih? Ada yang mengatakan mamsuhul ain. Al-Masih itu yang terusap, maksudnya matanya satunya terusap sehingga buta sebelah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar wa inna Dajjal a'waru ainil yumna." Sungguhnya Rabb kalian la yakhfa alaikum, tidak samar bagi kalian, Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah laisa bi'awar, sungguhnya Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Wa inna Dajjal a'waru ainil yumna, adapun Dajjal mata kanannya buta. Sehingga disebut dengan Masih, yaitu mamsuh, matanya terhapus atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata sebelah kanan. Maka diberi gelar Al-Masihud Dajjal. Pendapat kedua mengatakan kenapa dia diberi gelar Al-Masihud Dajjal? Ya. Karena dia berjalan di atas muka bumi dalam waktu yang cepat, dalam waktu 40 hari. Ada yang satu hari seperti setahun, maka dia mendatangi seluruh permukaan bumi untuk menimbulkan fitnah. Maka diberi gelar dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam disebut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih karena dia mengusap, yaitu dia mengusap orang-orang yang penyakit menjadi sembuh, yang buta menjadi melihat, yang kena kusta menjadi sembuh, bahkan mayat meninggal bisa hidup kembali. Maka diberi gelar dengan Isa Al-Masih. Maka nanti menjelang hari kiamat terjadi pertarungan antara Masihul Huda dan Masihul Dhalalah. Al-Masih yang membawa huda yaitu Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masih yang membawa kesesatan yaitu Dajjal. Ya. Tetapi dua-duanya diberi gelar dengan Al-Masih. Baik. Dajjal ini adalah fitnah yang paling berbahaya ya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Ma bu'itha nabiyyun illa andhara ummatahu al-a'war al-kazzab." Tidak ada seorang nabi pun kecuali mengingatkan kepada umatnya akan bahayanya al-a'war al-kazzab, sang buta satu dan pendusta yaitu Dajjal. Ya. Oleh karenanya kita disuruh berdoa untuk berlindung dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ya, Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita selalu doa tatkala menjelang salam dari salat, tatkala tasyahud akhir. Kita berlindung dari fitnah Masih Dajjal. Kata para ulama, ya, karena kalau bertemu dengan Dajjal sungguh berbahaya. Fitnahnya luar biasa, luar biasa. Ya. Oleh karenanya banyak orang-orang munafik langsung ikut dan banyak wanita yang hatinya lemah ikut Dajjal. Kalau zaman sekarang orang bisa bikin sedikit kesaktian, banyak pengikutnya, ya. Orang banyak terpedaya. Bagaimana lagi dengan Dajjal yang super sakti? Bagaimana lagi dengan Dajjal yang super sakti? Sampai kita disuruh untuk berlindung
dari Dajjal setiap solat kita. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak bertemu dengan Dajjal super, kita juga belum dari Dajjal kecil. Ya. Karena banyak penyihir, banyak dukun yang mereka adalah Dajjal kecil. Ya. Taib. Adapun ciri-ciri fisiknya, ya. Bahwasanya Dajjal matanya buta satu, buta sebelah kanan. Kemudian mata kirinya pun seperti tidak normal, ya. Tidak normal. Ka'anna ainahu ainabatun tafiyah. Ainabah tafiyah itu maksudnya sudah anggur yang kering, ya. Anggur yang kering, seperti anggur yang rusak. Mata kirinya pun tidak normal. Sebelah kanan buta, sebelah kiri kelihatannya pun tidak indah untuk dilihat. Ya. Meskipun bisa melihat. Oleh karenanya, meskipun dia mengaku Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti yang nyata dia bukan Tuhan. Buktinya dia buta sebelah. Kalau Tuhan masa cacat, bagaimana dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain sementara dia sendiri cacat, buta sebelah kanan dan mata kirinya pun kurang bagus, ya. Kelihatan rusak. Kemudian juga di antara sifatnya maktubun ala jabhatihi baina ainaihi, tertulis di dahinya kafara. Semua orang bisa, seorang mukmin semuanya bisa membacanya. Apakah yang bisa baca tulis atau yang buta aksara, semua bisa melihat tulisan kafara. Di antaranya sifatnya dia adalah seorang yang besar, gemuk, tapi dia pendek, yaitu kerdil tapi besar, ya. Gemuk. Afhaj, kakinya afhaj kata para ulama, yaitu ada tabaud ma bainal fakhidain, yaitu antara paha satu dengan paha yang lain ada jarak, ya. Pahanya tidak nempel, ya. Jadi pahanya agak jarak satu dengan yang lainnya. Kemudian ja'dus sya'r, rambutnya tidak lurus tapi gelombang, ya. Gelombang atau agak melingkar-melingkar. Inilah sifat Dajjal. Kayaknya di sini enggak ada, ya. Ini di antara ciri-ciri fisiknya. Dulu sempat heboh, ada seorang namanya Saibaba. Saya waktu SMA sempat ditulis buku yang tulis Ustaz, ya. Dajjal sudah muncul di India. Saya dulu belum ngaji, SMP atau SMA saya lupa. Saya takut juga baca buku itu. Saya baca, udah muncul nih Dajjal, sakti luar biasa, bisa ini bisa anu, ya. Rambutnya keribo, ya. Tapi ya keribo saja tidak cukup. Cirinya matanya belum buta sebelah, ya. Kemudian badannya juga tidak gemuk, kakinya jalan normal, tidak terbuka pahanya, ya. Ini belum bisa jadi Dajjal. Setelah saya ngaji baru saya tahu itu bukan Dajjal. Tetapi ustaz tersebut terus bukunya laris waktu itu. Bukunya, saya ingat bukunya agak warna merah-merah, nulis buku tersebut. Dajjal sudah muncul, kira-kira isinya demikian. Bikin orang ketakutan. Tapi di akhir dia mengatakan, Saibaba ini belum tentu Dajjal, tapi mungkin juga Dajjal. Kita lihat nanti, kalau matanya jadi buta sebelah berarti dia Dajjal. Jadi masih kasih kemungkinan. Ini masih proses jadi Dajjal, belum masih proses jadi apa? Dajjal. Ini kan bahaya, cocok lagi begini bahaya, bikin orang apa? Ketakutan. Saya aja takut waktu itu. Masya Allah. Orang asal ngomong, yang nulis Ustaz, kalau nggak salah dari Solo, kemudian disebarin, bukunya laris. Karena orang suka baca-baca seperti itu. Ya, kayak baca dongeng cerita Dajjal. Oh, lagi ketemu iblis, Dajjal. Lagi bikin kontrak sama Donald Trump. Kemudian lagi main ke segitiga Bermuda. Orang baca kayak gitu, orang laris. Dulu ada buku judulnya apa? Karangan Muhammad Isa Daud, ya. Dajjal muncul di segitiga Bermuda. Wah, orang laris sekali buku tersebut zaman-zaman dulu. Nah, sekarang sama, ya. Orang ceramah juga isinya ngawur apapun, orang apa kan akan ikut dengar ceramah yang ngawur, bicara tanpa dalil, nuduh sana nuduh sini, vonis sana vonis sini, mengerikan. Yang nonton nanti 100.000 lebih,
Kasihan. Semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Kemudian dari mana Dajjal muncul? Dajjal muncul dari min ardin bil masyriq, dari daerah timur. Yuqalu laha Khurasan. Ya. Keluar dari daerah Khurasan. Khurasan sekarang di Iran. Khurasan sekarang di Iran. Yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqah. Dajjal diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti perisai yang dilapisi dengan kulit. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, yatba'u Dajjal min Yahud Asbahan sab'una alfan. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Asbahan di Iran kan. Jadi Dajjal muncul di Iran, kemudian Yahudi banyak di Asbahan akan mengikuti Dajjal. Dan sampai sekarang komunitas Yahudi banyak di Iran. Ya. Dan tempat-tempat ibadah mereka juga ada di Iran. Ini dalil bahwasanya Iran akan menjadi tempat Yahudi sampai hari kiamat. Paham? Akan menjadi tempat Yahudi sampai hari kiamat. Kalau mereka sekarang sudah ada di sana, nanti akan tetap ada Dajjal, ada Yahudi sampai menjelang hari kiamat, sampai muncul Dajjal. Hadis tersebut hadis sahih riwayat Muslim. Yatba'u Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan. 70.000 Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal. Ini 70.000 bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Oleh karenanya kita dapati ya kebanyakan kondisi bahwasanya Yahudi sepakat dengan orang-orang Rafidhah. Mereka sepakat bekerja sama dalam banyak kondisi. Baik. Dan Dajjal tatkala keluar, kenapa dia keluar? Karena dia marah. Dari Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, dia berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakhruju min ghadbatin yaghdabuha." Dajjal itu muncul karena satu kemarahan yang buat dia marah. Dia marah, akhirnya dia muncul. Ya. Kenapa dia marah? Wallahu a'lam bishawab, tidak dijelaskan. Apakah karena di zaman tersebut muncul Imam Mahdi, kemudian Islam tersebar dengan luar biasa, kesyirikan dihilangkan dari atas muka bumi, yang lainnya sehingga buat dia murka? Bisa jadi. Tapi yang jelas dia keluar, dia sudah ada, tapi dia keluar tatkala ada suatu hal yang buat dia marah. Dan dia muncul tatkala orang-orang sudah lupa membicarakan tentang Dajjal. Dari Sa'bah bin Jassamah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju Dajjal hatta yadhala an-nasu an dzikrihi. Dajjal tidak akan muncul sampai orang-orang lupa dari membicarakan tentang Dajjal. Wa hatta yatruka al-a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Sampai para imam-imam lupa tidak lagi bicarakan tentang Dajjal di mimbar-mimbar. Jadi selama masih banyak yang ceramah tentang Dajjal, ya, memberikan peringatan tentang Dajjal, khutbah Jumat menyebut tentang Dajjal, pengajian menyebut tentang Dajjal, di podium-podium orang bicara tentang Dajjal, maka belum waktunya Dajjal muncul. Dajjal muncul nanti tatkala sudah dihilangkan, orang-orang tidak lagi bicara, sudah dilupakan pembicaraan tentang Dajjal. Kemudian tatkala Dajjal muncul, maka dia akan berada di atas muka bumi selama 40 hari. Yaumun kasanah, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin, satu hari seperti sebulan. Wa yaumun kajum'ah, satu hari seperti seminggu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa-sisa harinya seperti hari-hari biasa, 24 jam. Jadi Dajjal, coba dihitung, ya, berapa hari dia akan tinggal? Cuma 40 hari. Tapi ada satu hari yang rasanya seperti 365 hari. Benar-benar satu hari tersebut, satu hari dari matahari terbenam sampai terbenam kembali, lamanya 365 hari. Sehingga para sahabat waktu disampaikan hadis ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Bagaimana kita sholat? Apakah cukup 5 waktu? Kata Nabi, 5 waktu. Kata Nabi tidak, tapi diperkirakan. Itu setiap 24 jam kamu sholat 5 waktu. Setiap 24 jam kamu sholat 5 waktu. Karena satu hari tersebut Allah tahan matahari. Ya. Sehingga benar-benar menjadi satu hari 365 hari. Yaitu siang 175 hari atau 80 hari, malamnya 180 hari, sekitar gitu. Sehingga Dajjal punya kesempatan waktu yang luang untuk jalan-jalan. Apalagi disebutkan bahwasanya Dajjal bergerak dengan cepat seperti angin yang berhembus. Seperti angin yang berhembus. Karena dia cukup lama tinggal di atas muka bumi. Kalau kita total dengan hitungan hari, maka kira-kira ya 365 hari tambah satu hari seperti sebulan. 365 tambah 30 berapa? 395. Ya. 395. Satu hari seperti seminggu. Tambah 7 berarti 402. Kemudian sisanya 37. Berarti 439 ya. Berarti dia akan tinggal di atas muka bumi kira-kira 439 apa? Hari. Lumayan. Buat jalan-jalan kemana-mana bisa. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu tempat pun kecuali akan dipijaki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Dia punya waktu 400 berapa tadi? 39 hari untuk jalan-jalan. Oleh karenanya bisa dipastikan dia akan mampir ke Purwakarta. Pastikan. Dia akan mampir ke Purwakarta. Yang bilang Nabi, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal." Dan itu sangat mungkin, tidak satu negeri kecuali diinjak oleh Dajjal, dan Dajjal bergerak dengan begitu cepat ya. Kata sebagian dai, naik piring terbang ya. Baik. Ketika Dajjal muncul, maka dia mendakwahkan, mengakui dia adalah Tuhan. Dia mengakui dirinya adalah Tuhan. Makanya Allah memberikan dia kesaktian yang sangat luar biasa. Memberikan dia kesaktian yang sangat luar biasa. Di antara kesaktian Dajjal, saya bacakan ya. Di antara fitnah Dajjal, an yaqula lil a'rabi, dia berkata kepada seorang Arab Badui, "Ara'aita in ba'atsu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuk?" Wahai Arab Badui, bagaimana menurutmu kalau saya bisa bangkitkan bapakmu dan ibumu, saya hidupkan kembali? Sudah mati. Apakah kau mengaku aku adalah Tuhanmu? Fa yaqulu na'am. Kata Arab Badui tadi, iya. Fa yatamassalu lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi fa yaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk. Maka muncullah dua syaitan, yang satu menjelma menjadi bapaknya, satu menjelma menjadi ibunya. Kemudian dua syaitan itu berkata, "Wahai putraku, ikutilah Dajjal." Dajjal pendusta. Semua syaitan anak buahnya. Dia tinggal perintah. Dia bilang, "Saya bisa bangkitkan bapak dan ibumu." Datang dua syaitan menjelma jadi satu jadi bapak, satu jadi ibu. Kemudian berkata kepada anaknya, "Ikutilah Dajjal." Mengerikan. Fitnah luar biasa. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Fayati alal qaumi fayadu'uhum." Dajjal berdakwah, mengelilingi muka bumi berdakwah. Dia mendatangi suatu kaum dan dia menyuruh mereka untuk beriman kepadanya. Fayu'minuna bihi, mereka pun beriman kepada Dajjal. Wa yastajibuna lahu, dan mereka tunduk kepada Dajjal. Faya'murus samaa'a fatumtir, maka Dajjal memberitakan langit turunkan hujan. Subhanallah. Wal arda fatumbit, Dajjal memerintahkan bumi yang kering tiba-tiba menumbuhkan tumbuhan. Sakti luar biasa. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwal ma kanat dzarran wa asbaghahu duru'an wa amaddahu khawasira. Maka setelah mereka beriman kepada Dajjal, banyak keberkahan. Keberkahan tersebut turun hujan, tanah-tanah yang tandus tumbuh tumbuhan,
Binatang-binatang ternak mereka ketika pulang ternyata tidak seperti biasa. Ya, onta mereka punuknya lebih tinggi. Kemudian susu mereka lebih besar, susu onta menjadi lebih banyak susunya. Kemudian pinggang-pinggang onta tersebut atau kambing-kambing mereka menjadi lebih gemuk. Dajjal bawa berkah. Tapi ini semua keberkahan ya, istidraj, ya, fitnah. Subhanallah, bagaimana orang tidak goyang imannya bertemu dengan makhluk seperti ini. Ya. Bertemu dengan makhluk seperti ini. Kalau sama Sunda Empire saja orang percaya, sama Raden Dimas saja orang percaya, ya. Sama King of the King orang bisa percaya. Bagaimana kalau ketemu Dajjal? Ya. Seluruh presiden harus daftar ulang sama Dajjal. Jadi maksud saya mengerikan. Fitnah kecil saja orang sudah terpedaya. Apalagi Dajjal. Saya pernah ngisi di perusahaan percetakan uang waktu fitnah Dimas, Kanjeng Dimas yang cetak uang. Nah, ini perusahaan bisa tutup kalau begini caranya. Kan harus alat cetak dan macam-macam. Tinggal uang keluar. Masya Allah. Taib. Di antara kesaktian Dajjal, summa ya'til qaum, kemudian datang lagi kepada satu kaum dan dia dakwahi mereka. Fayadu'uhum fayarudduna alaihi qawlahu. Maka ternyata kaum tersebut tidak beriman kepada Dajjal. Mereka tolak, ya, Dajjal. Fayansarifu anhum, Dajjal pergi dari mereka, maka hilang semua keberkahan. Fayusbihuna mumahhalin laisa biaidihim syai' min amwalihim. Tiba-tiba mereka, harta mereka semua hilang. Tidak ada binatang ternak mereka, tidak ada emas perak mereka hilang. Begitu Dajjal pergi, hilang semua. Jadi heboh. Terjadi apalagi mungkin zaman tersebut medsos apa sarana informasi mungkin masih banyak sehingga heboh. Oh, begitu dia pergi semua keberkahan apa? Hilang. Subhanallah, siapa yang tidak percaya dia Tuhan? Wa yamurru bil kharibah fa yaqul laha akhriji kunuzaki. Kemudian Dajjal melewati suatu tempat yang rusak, Dajjal mengatakan keluarkan hartamu. Maka dari dalam tanah keluar harta yang begitu banyak. Fatatba'uhu kunuzuha kaya asibin nahli. Maka seluruh harta ikut Dajjal. Dajjal berjalan, seluruh harta ikut dia. Emas, perak semua ikut dia. Seperti lebah-lebah yang mengikuti ratunya. Ratu lebah semuanya ngikut, ngekor. Ini harta keluar, ikuti Dajjal. Sakti luar biasa. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan. Kemudian dia datang kepada seorang pemuda. Kemudian dia dakwahi pemuda tersebut, anak muda, sangat muda. Fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jaslataini ramyatul gharad. Maka kemudian Dajjal membelah, ya, orang itu menjadi terbelah dua dan dipisah oleh Dajjal. Belah dua, dipisah. Seperti jarak orang memanah dari sana ke sini. Jarang jauh, terpisah. Summa yad'uhu, kemudian dibangkitkan kembali. Fayuqbil, orang tersebut datang, pemuda tadi datang, wa yatahallal wajhu, dan wajahnya berseri-seri. Anak muda ini adalah anak muda yang saleh, yang dia tidak beriman kepada Dajjal. Allah sebutkan dalam hadis yang lain tentang anak muda ini. Anak muda ini tidak beriman kepada Dajjal. Kata Nabi SAW, Ya'ti Dajjal, Dajjal datang kepada kota Madinah. Wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal Madinah, dan dia tidak bisa masuk di kota Madinah. Kenapa? Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, laisa min baladin illa sayta'u Dajjal, tidak ada satu negeri pun kecuali akan disinggahi oleh Dajjal, illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Kenapa? Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satu jalan-jalan pun yang ada di kota Madinah atau kota Makkah kecuali ada malaikat yang bersaf-saf menjaganya. Tidak bisa. Sehingga Dajjal akhirnya tidak bisa masuk kota Madinah. Summa tarjiful Madinatu bi ahliha salasa rajafat. Dajjal bermarkas di luar kota Madinah, disebutkan di Jurf, nanti akan kita sebutkan hadisnya.
Tiba-tiba Madinah bergetar 3 kali, fayukhrijullah kulla kafirin wa munafiq. Begitu terjadi gempa, getaran yang luar biasa 3 kali, semua orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, orang kafir yang ada di kota Madinah semuanya keluar jadi pengikut Dajjal. Baik, dalam riwayat yang lain Dajjal ingin masuk kota Madinah tapi terhalang. Fayanzilu ba'dhas sibah, maka dia pun singgah di sebagian ardun sabkhah, yaitu tanah yang banyak unsur garamnya, tidak subur, allati talil Madinah, yang berada dekat kota Madinah. Ya, dalam sebagian riwayat disebut adalah Jurf. Dan Jurf dari kota Madinah jaraknya kira-kira 3 mil, yaitu sekitar 5 kilo. Kalau mau ke Jurf bisa ya. Antum ke Madinah tinggal jalan sebentar keluar ke areal Jurf ya. Disitulah nanti Dajjal bermarkas di situ atau mampir di situ. Fa yakhruju ilaihi yauma idzin rajulun huwa khairun nas, maka tatkala seorang laki yang terbaik datang, atau di antara laki yang terbaik datang menemui Dajjal, dan dia berkata, asyhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Aku bersaksi engkau adalah Dajjal yang Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kami dalam hadisnya. Maka Dajjal berkata kepadanya, kepada masyarakat, ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaitu hal tasyakkuna fil amr? Wahai orang-orang sekalian, bagaimana menurut kalian kalau saya bunuh orang ini, pemuda ini, saya hidupkan kembali, kalian ragu denganku? Fayaquluna la, kami tidak ragu. Kalau kau bisa matikan, hidupkan lagi, kami tidak ragu. Maka Dajjal pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali. Pemuda itu malah berkata, wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minnil yaum. Sungguh aku semakin yakin bahwasanya engkau adalah apa? Dajjal. Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, maka Dajjal tidak mampu. Dalam riwayat yang lain, ya, pemuda ini berkata, ya ayuhan nas, hadad Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu. Dia ingatkan, wahai manusia sekalian, ini Dajjal yang Nabi pernah ingatkan kita, ini Dajjal. Maka Dajjal memerintahkan anak buahnya, maka dia pun ditarik perutnya, kemudian dilemparkan, dipukulin, ya. Kemudian ditanya, kau beriman kepada kau tidak? Kata dia, tidak. Engkau masihil kazzab, engkau Dajjal pendusta. Maka Dajjal minta diambilkan semacam gergaji, ya, fa yu'ashar bil minshar min mafraqihi hatta yufarraq baina rijlaihi. Kemudian dibelahlah pemuda tersebut dari ujung kepalanya sampai terbelah, terpisah badannya menjadi 2. Kemudian Dajjal melemparkan 2 belahan tersebut, kemudian Dajjal berjalan di antara 2 belahan tersebut. Dilihat oleh masyarakat. Kemudian Dajjal berkata, kum, hidup kembali. Fayastawi qa'iman, tiba-tiba lengket lagi, berdiri lagi. Sakti tadi deh. Luar biasa. Ini baru Kanjeng Dimas saja orang udah banyak tergoda, apalagi kayak begini. Enggak main-main, fitnahnya luar biasa. Summa yaqul lahu atu'minu bi? Sekarang kau beriman kepadaku? Kata dia, saya lebih percaya kau adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil orang ini lagi, ya. Kemudian ingin menyembelih lelaki ini, maka Allah buat semacam ada lempeng di lehernya sehingga tidak bisa nuhasan, tidak bisa dia sembelih Dajjal. Dajjal tidak bisa menyembelih lelaki ini. Fala yastatu ilaihi sabila, Dajjal tidak mampu. Fayakhudhu bi yadayhi wa rijlaihi fayaqdhifu bihi. Maka Dajjal memegang kedua tangannya, kedua kakinya, kemudian Dajjal melemparkannya. Fayahsabun nasu annama qadhabahu ilan nar. Orang-orang melihat lelaki ini dilemparkan di api. Wa innama ulqiya fil jannah, ternyata dilemparkan di surga. Jadi Dajjal berjalan, ada neraka, ada api di sisinya dan ada air di sisinya. Padahal sebaliknya api tersebut adalah surga, air itu isinya apa? Neraka Jahannam. Inilah ya Dajjal. Kemudian bagaimana tewasnya Dajjal? Maka tewasnya Dajjal dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Baik, bagaimana cara kita berlindung dari Dajjal? Yang pertama, berdoa kepada Allah agar terhindarkan dari fitnah Dajjal. Doa yang tadi sudah kita sebutkan. Allahumma inna a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kemudian di antaranya menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafiza 10 ayatin min awali suratil Kahfi, usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia terlindung dari Dajjal. Dalam sebagian riwayat min akhiril Kahfi, dari 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kemudian juga kalau ingin selamat dari Dajjal, tinggal di Mekah atau di Madinah. Kalau ada goyang-goyang jangan keluar ya. Karena sebagian tinggal Mekah dan Madinah, begitu terjadi gempa di Madinah keluar ikut Dajjal. Ya. Karena kenapa? Saya bayangkan seandainya di zaman tersebut medsos masih ada, kan heboh kan? Heboh, berita di sana, berita di sini, ini turunkan hujan, kan heboh ya. Begitu Dajjal sudah sampai di Madinah nggak bisa masuk di Jurf, orang-orang pada mau keluar. Jadi kalau antum tinggal di Madinah, istri antum mau keluar ikat yang benar ya. Kalau istri antum 2, ikat dua-duanya. Kalau satu ya satu aja diikat, jangan suruh keluar ya. Karena perempuan lemah, dia nonton berita, akhirnya dia bisa keluar ikut apa? Dajjal. Iman goyang lah kali itu. Bahkan Nabi mengingatkan, "Man sami'a bid dajjal falya'na anhu." Barang siapa yang dengar Dajjal, jauhilah, jangan dekat-dekat, jangan coba-coba. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayatba'uhu mimma yab'atsu bihi minasyubhat. Sungguh seorang lelaki mendengar Dajjal dan dia ingin ketemu Dajjal. Dia merasa dia beriman. Begitu ketemu Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena syubhat yang Dajjal sampaikan kepada dia. Jadi Dajjal kasih syubhat. Dan syubhat tersebut apa? Sangat kuat. Syubhat disertai dengan kesaktian. Dajjal menunjukkan dia pintar ngomong. Dia pandai berdebat. Ya. Maka kalau sudah muncul Dajjal, jangan ke situ. Jauhi dia. Ya. Biarkan dia melakukan kerusakannya sampai datang Nabi Isa membunuhnya. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna la ana a'lamu bima ma'ad dajjal." Sungguh aku tahu apa yang dibawa oleh Dajjal. Ma'ahu nahrani yajriyan. Dajjal membawa 2 sungai yang mengalir. Jadi dia berjalan kemana-mana ada sungai ikut dia. Ahaduhuma ra'yul ain, ma'un abyad, yang satunya air berwarna putih. Wal akhar ra'yul ain narun ta'ajjaj, yang satunya sungai tapi isinya api yang menyala-nyala. Fa imma adrakanna ahadun falyati an-nahr alladhi yarahu naran wal yughammid thumma liyatati ra'sahu fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Kata Nabi, kalau salah seorang ketemu dengan Dajjal, maka pergilah menuju sungai yang isinya api. Kalau dia tidak mampu, tutup matanya, kemudian tundukkan kepalanya dan minum dari situ. Sungguhnya isinya adalah air yang dingin. Kalau seandainya kebetulan mulai dari Dajjal, ternyata Dajjal sudah menghalangi, ya sudah. Lihat, sungai api sama sungai apa? Sungai air, subhanallah. Fitnah luar biasa. Orang imannya tinggi bisa goyang. Waduh, api gimana? Jangan-jangan benar-benar Tuhan. Jangan-jangan Nabi Muhammad salah ngomong dulu. Bisa jadi loh, bisa jadi. Fitnah luar biasa, bukan ecek-ecek. Ini syubhat luar biasa, fitnah luar biasa. Ya. Orang merasa beriman, ternyata kena syubhat langsung berubah, beriman kepada Dajjal. Taib, di antara hal yang untuk menghindarkan diri dari Dajjal, maka selalu kita ingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Taib. Tanda kiamat besar yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, bahwasanya Masihul Dhalalah, Dajjal akan dibunuh oleh Masihul Huda, itu Nabi Isa alaihissalam. Dan isyarat tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam datang dalam Al-Quran, ya, beberapa ayat, dan juga datang dalam hadis-hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Di antara buku yang bagus tentang masalah ini adalah buku, ya, diisyaratkan oleh, misalnya ditulis oleh Syekh Abdul Musil Abbad, mengisyaratkan akan hal ini. Ya. Taib. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, itu turunnya Nabi Isa alaihissalam,
Di antaranya dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Yushiku man asha minkum an yalqa Isa bin Maryam imaman mahdiyan wa hakaman adlan, fayaksiru salib wa yaqtulul khinzir wa yada'ul jizyah wa tada'ul harbu awzaraha." Hampir-hampir siapa yang hidup di antara kalian akan bertemu dengan Isa bin Maryam sebagai seorang imam yang mendapat petunjuk, sebagai hakim yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, akan membunuh babi-babi, dan dia akan menghilangkan hukum jizyah, dan perang akan selesai di zamannya. Tidak ada lagi orang yang berperang. Di antara buku yang menjelaskan tentang hadis-hadis bahwasanya Nabi Isa turun, hadisnya mutawatir, adalah karangan Muhammad Anwar Shah, ya. Judulnya At-Tasrih bima tawatara fi nuzulil Masih. Penjelasan jelas yang tegas tentang hadis-hadis turunnya Nabi Isa alaihissalam yang mutawatir. Kemudian juga hadis buku karangan Muhammad Siddiq Hasan Khan, Al-Idha'ah di Makana wa ma yakunu baina yadi sa'ah. Ini juga menjelaskan tentang hadis-hadis tentang turunnya Isa bin Maryam. Dan tatkala Nabi Isa turun, maka harta sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad." Harta berlimpah ruah sampai seorang pun tidak mau terima harta tersebut. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Karena Nabi Isa berdakwah kemudian dihasati oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Ternyata Nabi tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ya. Apakah setiap kali datang Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, ya, kalian bunuh sebagiannya, ya, dan kalian mendustakan sebagiannya. Jadi orang-orang Yahudi ketika ada Nabi diutus tidak sesuai dengan selera mereka, di antaranya mereka bunuh. Di antara Nabi yang hendak mereka bunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka berhasil membunuh sebagian Nabi. Dan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran sifat mereka wa qatlahumul anbiya. Mereka hobi membunuh para Nabi. Oleh karenanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Yahudi tahu ini memang Nabi, tapi masih bisa mungkin kita bunuh dia. Karena kita sudah pernah berhasil membunuh sebagian apa? Nabi. Urusan akhirat, urusan belakangan. Yang penting Nabi ini mau kita bunuh. Akhirnya mereka menyangka mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, dan mereka berkata, "Inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Kata Allah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Sungguhnya mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Ya, kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaih." Bahkan kami mengangkat Nabi Isa, Allah mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Isa belum meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diturunkan menjelang hari kiamat kelak. Berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan berdasarkan juga hadis-hadis yang mutawatir akan hal tersebut. Apa fungsinya? Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, maka akan menghilangkan, ya, kontroversial yang terjadi di kalangan manusia. Kenapa? Orang Yahudi menyangka Nabi Isa sudah mati dan mereka sudah salib. Orang Nasara menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Orang Yahudi menyangka Nabi Isa anak zina dan mereka sudah bunuh. Orang Nasara menyangka Nabi Isa adalah Tuhan. Kaum muslimin menyangka atau berkeyakinan Nabi Isa adalah seorang rasul. Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam dan berhukum dengan hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menghancurkan salib-salib dan membunuh babi-babi, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa, ya, sesuai dengan keyakinan kaum muslimin. Oleh karenanya kalau ada yang bertanya, apa hikmahnya Nabi Isa turun? Kita bilang ada hikmahnya. Untuk menyelesaikan kontroversial yang tidak pernah selesai.
Kemudian dia turun, dia hidup sebagaimana sewajarnya. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kemudian dia meninggal. Tuhan kok mati? Sebagaimana wajarnya? Bahwa dia seorang nabi. Maka turunnya ada hikmahnya. Di antara hikmah yang lain, dia turun untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh apa? Dajjal. Baik. Adapun sifat Nabi Isa alaihissalam, Nabi SAW pernah ketemu Nabi Isa. Nabi berkata, walaqitu Isa, aku bertemu dengan Nabi Isa. Adapun sifat-sifatnya kata Nabi Isa, raba'atun ahmar, ya, ka'annama kharaja min dimas. Nabi Isa itu seorangnya raba'. Raba' itu tidak tinggi dan tidak pendek, sedang. Ahmar maksudnya berkulit putih, ya. Ka'annama kharaja min dimas, seakan-akan dia baru keluar dari tempat mandi, yaitu rambutnya apa bahasa kita? Klimis, ya. Terurai seperti basah, seperti baru keluar dari kamar mandi. Dalam riwayat yang lain disebut aridu sadar, bahwasanya Isa dadanya lebar, ya. Bahkan rambutnya panjang. Tudrabu lamatuhu baina mankibaihi. Rajilat sya'ir. Rajilat sya'ir itu rambutnya lurus, terurai, bukan gelombang, ya. Makanya kalau antum lihat ada gambar Nabi Isa rambutnya kribo, oh, berarti salah, itu salah gambar. Rambutnya terurai, rambutnya panjang sampai di bawah mendekati pundaknya, tapi tidak sampai hampir mendekati pundaknya, di bawah daun telinganya. Rambutnya panjang, tapi tidak terurai sampai panjang sekali. Cuma mengenai apa? Mankibaihi, ya. Di sini, sekitar sini rambutnya, ya, mendekati apa? Pundaknya. Tidak panjang sekali, tidak. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW tatkala menceritakan tentang Dajjal, Nabi berkata, "Fa bainama huwa kadzalik, idz ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam." Tatkala Dajjal sedang melakukan kerusakan, memfitnah manusia sana sini, maka Allah utus Isa bin Maryam. Fayanzilu indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq. Maka Nabi Isa turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Baina mahrudatain, kemudian beliau menggunakan 2 kain, ya, yang diberi warna, ya, kain yang indah. Wadi'an kafai ala ajnihati malakain, yang di mana beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat. Jadi dia turun dengan malaikat. Bukan Nabi Isa terbang, tetapi malaikat yang membawa turun apa? Nabi Isa berpegangan dengan 2 sayap malaikat. Idza ta'ta'a ra'sahu qatar. Kalau beliau menggoyangkan kepalanya maka mengalirlah air. Tadi kata Nabi seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Wa idza rafa'ahu, kalau diangkat kepalanya, tahaddara minhu jumanun kalu'lu', maka keluarlah air seperti mutiara jatuh dari rambutnya. Inilah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disebutkan dalam hadis, Nabi Isa pas turun, kebetulan Imam Mahdi lagi ngimamin salat. Imam Mahdi sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Dajjal. Mengumpulkan pasukan untuk menyerang Dajjal karena harus ada perlawanan. Dajjal bikin keonaran di sana sini. Maka Imam Mahdi dengan pasukannya hendak melawan Dajjal. Imam Mahdi mau salat. Ya. Waktu Imam Mahdi mau salat, sudah iqamat salat, Nabi Isa turun. Ya. Maka Imam Mahdi berkata kepada Nabi Isa, "Ya Ruhallah taqaddam." Wahai Isa, kau jadi imam. Kata Nabi Isa, tidak. Taqaddam anta, engkau yang maju. Fa innaha uqimat laka. Sungguhnya salat ini diiqamatkan untuk kau yang jadi imam. Maka Nabi Isa bermakmum kepada siapa? Imam Mahdi. Maka berangkatlah pasukan Nabi Isa dengan pasukan Imam Mahdi kemudian untuk membunuh Dajjal.
Maka akhirnya Dajjal waktu tahu Nabi Isa turun, maka Dajjal pun lari sampai suatu tempat namanya Babulut, daerah Palestina. Maka larilah Dajjal ke daerah tersebut, kemudian dikejar oleh Nabi Isa. Maka begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka Dajjal pun meleleh seperti garam yang diletakkan di air. Seandainya Nabi Isa tidak ngapa-ngapain, dia akan meleleh habis. Tapi Nabi Isa punya khanjar atau punya tombak, kemudian dia lemparkan kepada Dajjal tersebut agar orang lihat bahwasanya yang bunuh Dajjal adalah siapa? Nabi Isa. Maka dilemparkanlah tombak tersebut akhirnya atau senjata tersebut akhirnya mengenai Dajjal. Saya bacakan hadisnya ya. Kata Nabi SAW, fayanzilu Isa bin Maryam, turunlah Nabi Isa bin Maryam. Fa'ammahum, fa'idha ra'ahu aduullah, dhaba kama yadhubul milah fil ma'. Jika Nabi Isa dilihat oleh Dajjal, maka Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di air. Falau tarakahu lan dhaba hatta yahlak. Kalau Nabi Isa biarkan, dia akan meleleh dan habis. Akan meleleh dan habis. Walakin yaqtuluhu Allah biyadihi, tapi Allah berkehendak agar Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tangan Nabi Isa. Fayurihim damahu fi hirbatihi, maka dia pun melempar dengan hirbah, itu tombak kecil, kemudian dia tikam Dajjal, maka kemudian Nabi Isa tunjukkan bagaimana darah Dajjal ada di tombaknya Nabi Isa. Itulah tewasnya ya Dajjal. Baik. Setelah Dajjal tewas, maka Nabi Isa berhukum dengan penuh keadilan, ya, salib dihancurkan oleh Nabi Isa, kemudian babi-babi dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian perang dihentikan, ya, karena semua kalah dengan Islam tatkala itu, ya. Perang sudah tidak ada perang lagi, jizyah juga tidak ada, ya. Dan itu setelah tewasnya Dajjal. Kemudian turunlah keberkahan yang luar biasa di zaman Nabi Isa alaihissalam. Saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u an-nasa ila al-islam fayuhliku Allah fi zamanil milal kullaha ila al-islam. Maka Nabi Isa berdakwah, menyuruh orang untuk masuk Islam. Maka seluruh manusia masuk Islam, semua agama kalah kecuali Islam. Di zaman tersebut juga Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian summa taqa'ul amnah, kemudian turunlah ketenangan, ketentraman alal ardi, turunlah ketentraman di atas muka bumi. Hatta tarta'al usud ma'al ibil, sampai kita lihat di padang itu timbul keamanan luar biasa, sampai singa-singa mencari makan sama-sama dengan onta. Wan nimar ma'al baqar, bahkan macan-macan berdekatan dengan sapi. Macan tidak nyerang sapi, sapi tidak kabur dari apa? Macan. Jadi akhlak macan sudah berubah tatkala itu. Wa dhi'ab ma'al ghanam, bahkan serigala bersama kambing-kambing jalan bareng, enggak ada masalah. Bahkan wa yal'abu sibyan bil hayyat la tadurruhum, bahkan anak-anak kecil main-main ular, ular tersebut tidak menggigit mereka. Ini terjadi di zaman Nabi Isa. Kalau sekarang jangan coba-coba main ular ya. Nanti kalau Nabi Isa sudah turun, ente main ular tidak ada masalah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursilullahu mataran la yukinnu minhu baitu madar wala wabar, fayaghsilul arda hatta yatrukah kadzalafah." Maka Allah turunkan hujan yang lebat, semua rumah dimasuki oleh hujan. Bumi semua terkena hujan sampai bumi ya seperti suatu yang sangat seperti kaca, itu sangat bersih. Tsumma yuqalu lil ard, kemudian dikatakan kepada bumi, "Anbiti samarataki."
tumbuhkanlah buah-buahanmu, wa ruddi barakataki, dan kembalikanlah keberkahanmu. Fa yauma idzin ta'kulul isabah minar rummanah. Pada hari tersebut di zaman Nabi Isa bin Maryam, sekelompok orang cuma cukup makan satu buah delima. Satu delima besar cukup untuk dimakan oleh sekelompok orang. Ya. Wa yastadhiluna bi qahfiha. Bahkan saking berkahnya buah delima itu sangat besar. Kalau mereka sudah makan, mereka bisa bernaung di bawah kulit buah delima, paham? Bukan pohonnya. Kulit buah apa? Delima, saking besar ya. Ini zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa seperti zaman Imam Mahdi juga ya. Kalau Imam Mahdi umur 39 tahun sekarang, berarti sebentar lagi begini. Kemudian kata Nabi SAW, wa yubarak fir risl, dan Allah beri berkah kepada susu. Hatta innal likhah minal ibil la takfil fi aminan nas. Sampai sampai bayi yang baru atau anak kecil dari onta cukup dimakan oleh sekelompok manusia, cukup. Walikha minal baqar la takfil qabila minan nas. Bahkan satu kabilah cukup makan satu anak sapi, cukup. Satu anak sapinya mungkin gede kali ya, cukup ya. Kalau delimanya segede itu, apalagi sapinya. Walikha minal ghanam la takfil fakhid minan nas. Dan anak kecil dari kambing cukup untuk sekelompok manusia itu dibawa daripada kabilah. Kemudian kata Nabi SAW juga, summa yamkusun nasu sab'a sinin laisa baina itsnaini adawah. Kemudian Nabi Isa tinggal selama 7 tahun, tidak ada dua orang pun yang bertengkar, enggak ada. Semuanya nyaman ya. Nabi SAW bersabda, wa yu'dhanu lil ardi fin nabat, maka Allah izinkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan. Hatta law badarta habbaka ala safa la nabat. Bahkan kalau kau lemparkan bijimu di atas batu yang licin akan tumbuh, enggak ada pasirnya, bisa tumbuh. Saking berkahnya pada hari tersebut. Hatta yamurra rajul alal asad fala yudurruhu. Sampai seorang lewat di depan singa tidak diganggu oleh apa? Singa. Kawan semuanya. Wa yatu alal hayyah fala tadurruhu. Tidak sengaja injak ular, ular pun tidak matok dia. Enggak ada masalah, kata ular. Wala tashah wala tahasud wala tabaghut. Tidak ada pelit, tidak ada hasad, tidak ada saling kebencian. Semuanya nyaman. Di zaman siapa? Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Nabi Isa hidup di atas muka bumi. Ada yang mengatakan beliau hidup setelah itu 7 tahun dalam sebagian riwayat. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ya. Di saat dia hidup 7 tahun, setelah itu beliau berhaji, beliau berumrah. Ya. Beliau melakukan ibadah, kemudian beliau meninggal dunia. Kemudian beliau dikubur sebagaimana yang lainnya. Sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa adalah apa? Manusia. Baik. Tanda kiamat berikutnya yang ketiga apa? Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sejak zaman Dzulqarnain, Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, di mana Dzulqarnain rahimahullahu taala membuat sad, itu membuat benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar. Tiap hari mereka mau ngebor dinding tersebut, mereka selalu gagal. Sampai akhirnya satu hari mereka diizinkan oleh Allah untuk keluar. Makanya Nabi pernah bersabda, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka orang-orang Arab dari keburukan yang sudah dekat. Kata Nabi, futihal yaum, pada hari ini terbuka dinding Ya'juj Ma'juj seukuran ini. Ya. Jadi ketika Dzulqarnain membuat dinding, mereka ngebor tidak bisa. Tapi satu saat bisa. Gara-gara di antara mereka ada yang mengatakan insyaallah. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, ini disahihkan oleh Syekh Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj benar-benar melobangi kulla yaum, setiap hari mereka lobangi. Hatta idza kadu yarawna syu'a syams, sehingga tatkala mereka hampir bisa lihat cahaya matahari, jadi seakan-akan mereka tertutup dari cahaya matahari.
Di manakah dinding Ya'juj dan Ma'juj? Enggak ada yang tahu. Kalau ada yang bilang, Ustaz kita sudah periksa pakai Google, enggak ada. Saya bilang enggak tahu ya. Kalau kita cocok logi, kita bilang siapa tahu Google itu anak buahnya Dajjal. Tapi kita bukan cocok logi. Dia bilang mau pakai Google, mau pakai alat, kalau Allah sembunyikan tidak bisa lihat. Ya. Sebagaimana tatkala Nabi SAW dan Abu Bakar di dalam goa Saur, Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Orang-orang Quraisy tidak bisa melihat Nabi dan Abu Bakar. Kalau Allah tidak menutup mata manusia, tidak bisa melihat di mana lokasi Ya'juj dan Ma'juj, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya tiap hari mereka bolongi, tiap hari mereka bolongi. Sudah mau bolong, sudah mau lihat cahaya matahari, ya, ketutup lagi. Kata mereka, pulang, besok kita lubangi lagi. Fa yauduna ilaihi, maka mereka pun balik besok ke asyaddi makana, hatta kemudian mereka ternyata lebih keras lagi, di lubang-lubang lagi, enggak bisa lagi, ternyata keras lagi seperti awal. Sampai tatkala Allah berkehendak mereka hendak keluar, ya, kemudian mereka sudah bolongi, hatta idza kadu yarawna sya'a syams, mereka hampir melihat cahaya matahari. Qala alladhi alaihim, tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, irji'u fasatahfirunahu ghadan insyaallah. Pulanglah, besok insyaallah kita lanjutkan. Besok kita ngelobang. Ya, dia bilang apa? Insyaallah. Baru mungkin sudah ribuan tahun baru sekali ngomong apa? Insyaallah. Tatkala dia bilang insyaallah, besok mereka kembali, ternyata lubangnya tidak tertutup kembali. Akhirnya mereka lubang, akhirnya apa? Kebuka. Itulah saatnya mereka keluar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Jika nanti terbuka dinding yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka pun akan keluar, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka akan turun dari setiap tempat yang tinggi. Di mana-mana ada Ya'juj Ma'juj. Lihat bukit, tahu-tahu Ya'juj Ma'juj turun. Lihat gunung, tahu-tahu Ya'juj Ma'juj apa? Turun. Banyak jumlah mereka. Mereka sudah ribuan tahun. Ya, sejak zaman Dzulkarnain sudah berapa ribu tahun sampai sekarang, sampai hari kiamat. Bayangkan, entah berapa puluh ribu tahun mereka hidup dan sudah beranak pinak. Tiba-tiba muncul, seakan-akan mereka di dunia yang lain. Tapi mereka di dunia ini, cuma kita nggak tahu di mana daerahnya. Adapun sifat-sifat mereka, mereka adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Adapun ada yang berkata bahwasanya Ya'juj Ma'juj waktu Nabi Adam keluarkan air maninya kecampur pasir, kemudian macam-macam, itu enggak ada riwayatnya. Itu enggak benar. Yang benar mereka keturunan anak Nabi Adam alaihissalam. Tapi mereka punya ciri-ciri, Nabi SAW sebutkan di antaranya, mereka seperti orang Turki. Mirip-mirip seperti apa? Turki. Ciri ya, bukan cirinya saja, fisik. Ya. Kemudian seperti Mongol ya. Yaitu matanya sipit. Az-zulufu unufuhum, hidungnya kecil dan pendek ya. Kecil dan pendek. Tidak mancung dan tidak besar ya. Tapi kecil dan apa? Pendek. Tidak mancung dan kecil, nempel, seakan-akan cuma nempel. As-suhubu syu'uruhum. Perhatikan, rambutnya bukan hitam, agak pirang. Rambutnya agak apa? Pirang. Ya. Karena sebagian orang mengatakan Ya'juj Ma'juj Cina ya. Lagi terkena virus corona. Ini cocok logi kalau begini ya. Kalau gitu sudah lama kita tinggal sama Ya'juj Ma'juj di Indonesia. Enggak, Ya'juj Ma'juj nanti keluar lain ceritanya. Jangan kita cocok logi nuduh orang Cina sebagai apa? Ya'juj Ma'juj. Ini orang Cina rambutnya tidak pirang. Di sini disebutkan rambutnya apa? Pirang. Adapun pendapat yang mengatakan Ya'juj Ma'juj, tinggi badannya seperti pohon korma. Ada yang mengatakan pendek seperti kecil sekali. Ada yang mengatakan telinganya panjang, kalau mau tidur jadikan selimut. Ini semua tidak ada dalilnya. Kata Nabi SAW, ka'anna wujum al-majan al-mutraqah. Wajah mereka seperti al-majan, itulah perisai yang dikasih mutraqah, itu dikasih kulit. Jadi wajah mereka lebar.
Sebut sebagian ulama wajah mereka lebar, pipi mereka nonjol. Wajah mereka lebar, wa wijnatuhum murtafi'atun, dan pipi mereka nonjol. Jadi kayak apa ya? Mukanya itu kayak bantat gitu kan. Apa namanya? Gempal ya. Wajahnya ya. Seperti itu, rambut agak pirang, wajah lebar, pipinya agak naik, hidungnya apa? Kecil. Menunjukkan kuat yang luar biasa. Baik. Nabi Isa dalam hidup kenyamanan dengan penuh ketentraman, tiba-tiba muncul Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah ingatkan kepada Nabi Isa. Kata Allah, "Inni qad akhrajtu ibadan li." Wahai Isa, aku telah keluarkan hamba-hambaku, yaitu Ya'juj Ma'juj. La yadani li ahadin biqitalin, tidak seorang pun mampu untuk memerangi mereka. Faharris ibadi ila Tur, bawalah hamba-hambaku menuju bukit Tur. Maka wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Maka keluar Ya'juj Ma'juj dari tempat yang tinggi, semua muncul di mana-mana. Fayamurru ulaihim ala buhairatin Tabariyah. Kemudian mereka melewati Danau Tabariyah yang ada di mana? Di Palestina atau di Yordan. Fayashrabuna ma fiha, di Syam. Kemudian mereka minum danau tersebut. Yamurru akhirum fayaqulun, maka yang terakhir lewat berkata, laqad kana bihadihi marratan ma. Dulu kayaknya di sini ada air. Jadi danau Buhaira itu mungkin ya. Saya dengar sebagian ulama mengatakan panjangnya 30 kilo, lebarnya 4 kilo. Danau yang luas. Sekitar 120 km apa? Persegi. Isi air. Ya'juj Ma'juj lewat nih, gerombolan. Depan lewat minum sampai di ujung yang belakang. Kayaknya kemarin ada air di sini. Sudah habis diminum sama yang di depan. Jumlah mereka banyak atau tidak? Banyak ya. Sekali lewat laut habis, bayangkan. Minumnya kayak apa itu? Ya'juj Ma'juj. Luar biasa jumlah mereka yang sangat banyak. Maka mereka melakukan kerusakan di sana sini, seakan-akan mereka sudah selama ini tertahan. Ini saat puas-puaskan untuk menguasai muka bumi. Merusak sana sini, bunuh sana sini, dan mereka penuh dengan kesombongan. Kemudian akhirnya mereka membunuh semua yang mereka lewat. Kemudian mereka saking sombongnya mereka mengatakan, qaharna ahlal ard, kita sudah habisi semua penghuni bumi. Tinggal penghuni langit, maka mereka pun panah ke atas. Siapa di langit? Malaikat kayak apa kayak di langit. Begitu lama mereka panah ke atas, panah tersebut balik penuh dengan darah. Kata mereka, wa alauna ahlas sama, kita sudah kalahkan juga penghuni apa? Langit. Padahal bebek mungkin mereka. Intinya mereka dibinasakan oleh Allah di puncak-puncak kesombongan. Di puncak-puncak apa? Sombongan. Belum, waktu mereka menghabisi penghuni bumi, Allah belum bunuh mereka. Tapi kalau mereka menghabisi penghuni langit, menurut persangkaan mereka, padahal nggak ada yang mereka bunuh. Mungkin malaikat sudah tewas, semua sudah tewas. Mungkin Tuhan mereka sudah tewaskan ya. Begitu turun panah berlumuran darah, mereka sombong. Tatkala itulah kemudian Allah kirimkan an-naghaf, semacam ulat ya, yang menyerang mereka. Akhirnya mereka tewas semuanya. Mereka tewas semuanya. Subhanallah, Allah bunuh mereka. Tidak perlu dengan besi, tidak perlu dengan kuda, cukup dengan kasih ulat, semuanya apa? Tewas. Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa. Betapa lemah manusia. Ya. Mungkin kalau dikasih virus corona nggak mempan ya. Karena mereka kuat-kuat. Katanya kalau orang kuat kena virus corona, coronanya yang mati mungkin. Apa kuat banget ya, apa namanya? Ya'juj Ma'juj. Begitu dikirim naghaf semacam ulat, kena mereka semuanya mati. Ya, tidak perlu ada peperangan. Ketika mereka mati, ya, kamauti nafsin wahidah, sekali tewas bersama-sama ketika itu. Bukan mati sebagian-sebagian, tidak. Langsung Allah kasih ulat, semuanya tiba-tiba tewas saat itu. Saking banyaknya mereka sehingga bumi ini penuh dengan bangkai mereka, bau busuk. Tatkala mereka bikin keonaran, Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah agar mereka diselesaikan, maka Allah kirim ulat. Ketika mereka sudah tewas semuanya, menimbulkan bau yang sangat busuk, Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa lagi, ya Allah hilangkan semua masalah ini. Akhirnya Allah kirimkan apa? Burung yang lehernya seperti unta, kemudian diangkatlah bangkai-bangkai tersebut, dibawa pergi entah kemana. Setelah Allah turunkan hujan untuk membersihkan apa? Seluruh bekas-bekas bangkai mereka. Maka selesailah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj,
Ya. Kemudian urutan ini berikutnya diperselisihkan. Ya. Para ulama sepakat, Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Yajuj Majuj semua sepakat begitu urutannya. Ya. Tapi setelah itu urutannya para ulama khilaf. Taruhlah kita katakan yang setelah itu adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Matahari kita tahu bahwasanya ya, terbit dari timur menuju barat, dan ini tidak akan selamanya. Ada suatu saat di mana matahari Allah rubah terbit dari barat menuju timur, dan kalau sudah matahari terbit dari barat menuju timur, maka semua iman tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Jika telah datang sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbmu, itu tanda-tanda hari kiamat, maka tidak bermanfaat suatu jiwa imannya yang sebelumnya dia tidak beriman dan sebelumnya tidak melakukan kebajikan. Percuma. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia meninggal atau sebelum matahari terbit dari mana? Barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, percuma bertobat, enggak ada manfaat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Tidak tegak hari kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at wa ra'aha an-nas amanu. Jika orang-orang melihat matahari terbit dari barat, maka mereka amanu ajma'un, seluruhnya beriman. Wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Tatkala itu iman tidak bermanfaat lagi. Karena semua orang lihat, sekarang sudah terjadi perubahan yang menakjubkan ya. Matahari terbit daripada barat. Maka orang semua beriman namun tidak bermanfaat. Kata sebagian ulama, setelah Nabi Isa meninggal dunia, maka mulailah manusia bermaksiat kembali. Bermaksiat kembali, rusak kembali, ya, kacau kembali. Di zaman Nabi Isa enggak? Zaman Nabi Isa semuanya nyaman, semuanya beriman. Nabi Isa haji, Nabi Isa umrah. Setelah Nabi Isa meninggal dunia, maka terjadilah kekacauan lagi, maksiat di mana-mana. Sampai akhirnya Allah terbitkan matahari dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, kemudian munculnya dabbah, binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum." Dan jika telah tetap perkataan kepada mereka, kami keluarkan bagi mereka bumi dabbah, hewan dari bumi. Tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sungguhnya orang-orang tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Ini dabbah, hewan yang menakjubkan. Adapun bagaimana ciri-cirinya tidak ada yang tahu. Ada yang mengatakan inilah al-jassasah yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari ketika bertemu dengan Dajjal. Ada yang mengatakan inilah hewan ini, hewan yang pernah ada dalam Ka'bah kemudian dikeluarkan akan muncul kembali. Banyak pendapat, tapi yang benar tidak ada dalilnya sama sekali. Kita tidak tahu hewan apa tersebut. Namun hewan tersebut Allah sebutkan ciri-cirinya, tukallimuhum. Tukallimuhum ini ada dua qiraah. Ada bacanya tukallimuhum, ada qiraah taklimuhum. Sehingga dabbah ini punya dua fungsi. Pertama, dia bicara sama orang, yang kedua dia memberi cap. Mukmin kafir, mukmin kafir. Dikasih cap di hidung orang-orang. Sehingga sampai terjadi orang membeli barang, kamu beli di mana? Saya beli dari orang yang hidungnya kecap. Jadi di antara fungsi dabbah tersebut, orang beriman sudah tidak bermanfaat lagi karena mereka melihat keajaiban-keajaiban, bahkan hewan tersebut mengatakan orang-orang tidak beriman. Kemudian setelah itu, ya, adanya dukhan. Adapun 3 longsor, wallahu alam di mana posisinya, tapi dia termasuk di antara 10 rangkaian tanda-tanda besar hari kiamat. Bisa jadi 3 longsor tersebut sebelum terbit matahari dari barat. Khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, khasfun bi jaziratil Arab, yaitu longsor luar biasa sampai mungkin satu kota hilang, satu negara hilang. Bukan longsor biasa-biasa, tapi longsor luar biasa yang menjadi bahan pembicaraan manusia seluruhnya. Ada longsor di sebelah timur. Mungkin satu kota hilang semua, bisa jadi. Bukan longsor kecil-kecilan, ya.
cuma di daerah mana di Indonesia yang mungkin berita cuma sebentar. Tidak, ini suatu yang hebat. Benar-benar longsor, kota hilang seluruhnya di timur. Kemudian tidak lama lagi kemudian longsor terjadi di sebelah barat, kota hilang seluruhnya. Kemudian longsor di Jaziratul Arab hilang seluruhnya. Ini di antara tanda-tanda besar hari kiamat. Kemudian setelah itu namanya dukhan. Dukhan, ya. Tadi Nabi sebutkan di antara tanda hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada dukhan. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran, "Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin." Waspadalah kalian di mana datang, ya, langit mendatangkan dukhan, yaitu asap yang nyata. Ini ada khilaf, apakah dukhan ini menimpa orang Quraisy tatkala di zaman Nabi, atau dukhan ini asap tersebut yang akan muncul pada hari kiamat. Tetapi dukhan ini bukan dukhan biasa. Dukhan yang meliputi dari langit sampai bumi, menimpa semua orang, tidak ada yang bisa lepas daripada dukhan ini. Bukan cuma di Sumatera saja, bukan cuma di Kalimantan saja, bukan cuma di Indonesia saja, seluruh bumi ditutupi dengan dukhan tersebut. Kalau dukhan ini melewati seorang beriman, maka orang beriman seperti flu saja, cuma bersin. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia menimpa orang yang kafir, maka dia menderita. Dalam sebagian riwayat, sebagian para ulama khilaf, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan. Dukhan tersebut dihirup oleh mereka dan mereka merasa berat, ya, sampai menyiksa mereka, sampai keluar dari telinga mereka, keluar dari dubur mereka, dukhan tersebut. Adapun orang beriman dilewati oleh dukhan tersebut hanya seperti apa? Flu. Tapi ini tanda-tanda hari kiamat. Ada yang bilang dukhan itu akan muncul tahun 2020. Tunggu saja. Apakah sang dukun peramal tersebut benar atau tidak? Kemudian setelah dukhan muncullah api. Api yang keluar dari negeri Adan kemudian menggiring manusia. Maka tabitu haitsu batu, ya. Taqilu haitsu qalu, ya. Maksudnya apa? Keluar api menggiring orang menuju ke negeri Syam. Semua orang di atas muka bumi didorong oleh api tersebut. Ada yang naik onta, ada yang berjalan kaki, ada yang lari dikejar api tersebut, dibawa. Tapi kalau waktu mereka istirahat, mereka malam tidur malam, api juga berhenti. Ada jadwalnya. Pagi sudah api berdiri lagi, kejar lagi. Dikejar apa terus? Nanti sudah waktunya tidur siang, api berhenti lagi. Begitu selesai waktu istirahat, api menyala lagi, jalan lagi, seperti itu. Terus semua manusia digiring ke tempat namanya di negeri Syam. Setelah itu baru terakhir Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirim rihan thayyibah. Kata Nabi SAW, ya, fabainama hum kadzalik idh ba'atsallahu rihan thayyibatan. Allah kirim angin yang lembut. Fata'khudhuhum tahta abatihim. Kemudian angin tersebut masuk di bawah ketiak-ketiak mereka. Fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Maka angin tersebut kemudian mengambil ruh setiap mukmin dan setiap muslim. Semua orang mukmin, sedikit pun iman mereka semuanya mati tatkala itu. Wa baqiya wa yabqa shirarun nasi. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang yang buruk. Sisa orang-orang yang buruk. Kan disebutkan pada hari kiamat kelak, sebelum menjelang hari kiamat, semua kerusakan, tidak lagi orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak lagi orang yang salat. Sampai ada orang Habasyi datang pergi ke Ka'bah kemudian hancurin apa? Ka'bah. Rusak. Semua orang mukmin meninggal dunia, tinggal orang-orang yang buruk. Maka fa'alaihim taqumus sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tibalah hari kiamat kepada mereka. Mereka menyaksikan langsung kedahsyatan hari kiamat sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Inilah hadirin dan hadirat tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bissawab. Ustaz,
menurut antum manhajnya Ustaz Fulan bermanhaj salaf atau bukan? Ustaz yang dimaksud ini yang sering berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, sering ngawurnya. Sebagian dai ada yang mengumpulkan kengawurannya. Saya tidak sempat mengumpulkan kengawurannya, tapi setiap saya nonton pasti ada ngawurnya. Di antara contoh ramalan-ramalan dia yang berbahaya, seperti dia mengatakan Imam Mahdi akan dibaiat tahun 2020. Tunggu aja. Antum catat ya. Catat. Dia bilang Imam Mahdi akan dibaiat tahun 2020. Saya katakan, dukun saja tidak berani ngeramal seperti ini. Tanya dukun semua di alam semesta, ada yang berani ngeramal Imam Mahdi dibaiat tahun 2020? Dia berani. Karena dia mengatakan Imam Mahdi sudah ketemu gurunya di Madinah, umurnya sudah 39. Waktu tahun 2019. Berarti kan dia berumur 40 tahun maka dibaiat. Tunggu aja ya. Catat ini ya, catat. Cocok loginya benar atau tidak? Ya, tunggu. Apalagi kemudian dia berkata dalam ceramah-ceramahnya, misalnya dia berkata, Raja Faisal keturunan Yahudi. Kan ngeri. Anda nuduh orang berketurunan Yahudi tidak gampang. Dalam rangka mencela dan menghina. Kalaupun saya bilang, kalaupun Raja Faisal keturunan Yahudi, bahkan dia Yahudi bukan keturunan, terus dia masuk Islam, apa masalahnya? Apa masalahnya kalau dia masuk Islam? Apa masalahnya kalau dia bela Islam? Apa masalahnya kalau dia beri bantuan kepada rakyat Palestina? Apa masalahnya meskipun dia Yahudi? Apalagi kalau tidak benar tuduhan Anda. Anda nyuduh, mana buktinya? Ini orang ngomong subhanallah. Tapi saya tidak heran setelah saya melihat Sunda Empire, saya tidak heran. Bahkan dia mengatakan bahwa pemuda yang dibunuh Dajjal sudah hidup sekarang. Yang tadi dibelah dua kemudian muncul, sekarang sudah hidup. Waduh, repot. Berarti Dajjal kalau pemuda itu sudah hidup, kita pasti ketemu Dajjal. Adik-adik kita, anak kita pasti sudah ketemu Dajjal. Karena pemuda itu waktu ketemu Dajjal, dia masih sangat muda. Mungkin umur 25, mungkin umur 30. Berarti Dajjal 30 tahun lagi sudah ada. Ini kan meramal. Ngawur. Mana dalilnya? Pemuda itu sudah hidup. Anda pernah WhatsAppan sama dia? Bagaimana cocokologi Anda bisa Anda terapkan? Coba, pemuda itu apa sifat-sifatnya Nabi sebutkan ketika dia masih muda? Ketika dia masih kecil apa sifat-sifatnya? Terus Anda mau cocokologi pakai metode apa? Mengatakan dia sudah hidup sekarang. Cocokologi apapun tidak akan cocok. Karena Nabi tidak pernah bilang, ini pemuda waktu kecil tinggal di Madinah, ya, di kampung ini, atau tinggal di Indonesia. Nggak ada. Sekarang Anda mau pakai cocokologi mana? Nggak ada. Ini benar-benar meramal. Ini benar-benar praktik perdukunan. Kemudian dia mengatakan lagi bahwasanya dua tanduk syaitan sebagai pertanda akhir zaman sudah muncul di Arab Saudi. Terbukti dengan adanya bulan sabit di atas tower Zamzam Mekah. Bulan sabit dua tanduk syaitan. Siapa ulama yang menafsirkan bulan sabit itu tanduk syaitan? Ya akhi subhanallah. Tadi ngomong pakai apa saya enggak paham. Akhirnya nuduh apa? Nuduh Saudi bikin tanduk setan. Kan ini membuat opini buruk terhadap suatu kerajaan. Sehingga orang melupakan seluruh kebaikannya. Karena semua negara ada plus dan ada minusnya. Ada saatnya mereka plus, ada saatnya mereka minus. Tapi kemudian mengatakan bahwasanya Saudi sengaja bikin dua tanduk setan di Tower Zamzam. Jamaah haji tinggal di situ, jamaah umroh saya pun tinggal di situ. Tinggal di bawah dua tanduk setan. Ini enggak benar ini. Ini manhaj salah apa? Manhaj gado-gado seperti ini. Enggak benar ya. Semoga dia bertakwa kepada Allah dan dia tidak tahu ini berbahaya bagi umat, menimbulkan akidah yang tidak benar, menimbulkan kebencian kepada kaum muslimin yang lain. Orang dengar gini kan benci sama suatu golongan, benci luar biasa. Dajjal sebentar lagi muncul. Ya, 30 tahun lagi Dajjal muncul. Tidak.
Bagaimana tentang nasib kaum pedalaman yang tidak kenal agama sama sekali? Apakah mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau suatu kaum yang mereka tidak didatangi dakwah sama sekali, ya, tidak ada ustaz yang ke sana, mereka tidak terbetik sama sekali ada agama namanya agama Islam, atau mereka mendengar tentang Islam tapi yang mereka dengar Islam adalah teroris, Islam suka bunuh, sehingga mereka tidak ngeklik sama sekali, ya, ada uzur, ya. Maka ini urusan mereka nanti hari kiamat kelak. Allah akan menguji mereka dengan cara Allah pada hari kiamat kelak. Tidak bisa kita katakan mereka pasti masuk neraka, tidak. Tetapi hukum mereka di dunia hukum orang kafir. Hukum mereka di dunia hukum apa? Orang kafir. Artinya kalau mereka mati tidak kita salatkan karena mereka belum masuk Islam. Tetapi urusan di akhirat urusan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kisah dari Tamim Ad-Dari. Apa benar bertemu dengan Dajjal di Pulau Socotra? Ini pulau mana Pulau Socotra? Ini semua omong kosong. Ya. Dajjal sudah di Pulau Socotra. Benar dalam hadis Sahih Muslim. Tamim Ad-Dari ketemu dengan Dajjal sebuah pulau. Tapi pulau itu pulau apa tidak dijelaskan. Ada yang bilang sekarang Dajjal bermarkas di segitiga Bermuda. Itu dari mana juga? Itu ngomong jangan asal nyemprol ya. Ada dalilnya ya. Bicara tentang akidah, Dajjal lagi nanti Dajjal lagi di segitiga Bermuda, Dajjal lagi main ke Amerika, Dajjal lagi bikin masjid. Tipenya tipe apa? Ilmu apa? Illuminati apa? Aduh. Kayak seorang sedang berada dalam halusinasi. Ustaz, apakah kelompok Illuminati ada hubungannya dengan teori keluarnya Dajjal? Saya tidak tahu kelompok apa ini. Kita cukup dengan hadis-hadis yang sahih. Kita tak waspada. Adapun kita cocok-cocokologi, gatok-gatokan. Contoh. Mereka bilang ada tanda polisi di kerajaan Arab Saudi. Mata satu. Oh ini Dajjal. Subhanallah. Jadi bikin orang benci sama kerajaan Arab Saudi. Nanti tanda radio Roja. Mata satu. Dajjal. Subhanallah. Jadi kita ini dai-dai Dajjal di TV Dajjal sama radio Dajjal ya. Gimana? Orang ini enggak, aduh kasihan saya bilang. Itu kira gampang ngomong gitu tuduh gitu kan ada hisabnya pada hari kiamat. Semua digatok-gatokan. Enggak ada tanda mata dibuat jadi mata, dibilang Dajjal. Ada masjid dibikin di desain ini Illuminati. Ini ngapain kayak begini? Sampai kapan mau begini? Ada tsunami di Aceh yang bikin Amerika. Ya subhanallah. Inti jangan tuduh-tuduh sembarang. Tidak boleh kita zalimi orang kafir. Jangan nanti bilang yang ciptakan tsunami Amerika. Gimana nanti? Ini kan zalim. Mana buktinya nanti bilang yang bikin tsunami di Aceh apa? Amerika. Mana dalilnya? Bicara yang waras dikit lah maksud saya. Kenapa Allah memberikan kesaktian kepada Dajjal? Padahal Dajjal seorang yang sangat buruk. Ujian. Allah biarkan Dajjal hidup. Iblis saja minta izin hidup, Allah biarkan. Kata Iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku izinkanlah aku tinggal sampai hari kiamat. Kata Allah, innaka minal munzarin. Kau ditunda kematian. Kalau Iblis sudah mati, selesai kita. Enggak perlu ada ustaz, tidak perlu ada pondok Minhajul Haq. Buyar semuanya. Semua orang soleh, paham? Hidup ini ada ujian. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kami jadikan setiap nabi ada musuhnya. Kami biarkan iblis hidup. Semua ada. Dunia ini adalah medan ujian. Ini pertanyaan banyak. Apakah benar Dajjal berada di Pulau Socotra? Socotra itu di mana? Pulau Socotra di mana? Di mana? Di mana? Yaman. Oh, di Pulau Yaman. Siapa yang sudah cek di sana? Ada yang sudah cek bisa bilang bahwasanya Dajjal di Pulau Socotra?
Siapa linknya Dajjal yang sudah ngecek di sana? Aduh. Jangan-jangan Dajjal di Bekasi. Jangan-jangan Dajjal di Purwakarta, kita nggak tahu. Kita di Pulau Sokotra, di pulau mana, di pulau mana. Konsep tentang konspirasi Dajjal, ya, hanya sekedar pemikiran seorang. Apakah ia berdosa dan yang menonton juga berdosa? Antum kalau ikut menyebarkan, antum ikut berdosa. Ya. Tidak boleh. Kalau ada orang bicara ngawur, tidak boleh antum sebarkan, karena yang ikut menyebarkan berarti ikut melariskan. Wala ta'awun al-itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apalagi bicara akidah, apalagi tadi menanamkan kebencian kepada suatu negara, kepada suatu kelompok, menuduh si fulan turunan Yahudi. Ini bukan masalah sepele ya. Ini dosanya banyak, ente ikut sebarin. Ustaz, tanda-tanda hari kiamat kan ada asap meliputi bumi. Nah, awal mula asap itu muncul dari mana? Wallahu alam. Wallahu alam. Kalau ada hadisnya kita akan sebutkan. Kalau tidak ada, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya apa? Ilmunya. Sudah, sampai situ saja. Jangan kita ngeramal, oh itu dari gas yang ada di mana, nanti bakalan dipakai oleh Dajjal, kemudian akan meledak pada tahun sekian, berdasarkan penelitian NASA, berdasarkan penelitian Ipin Upin semua. Ya, ini ngomong gatok sana, gatok sini, semua sini. Oh ini ke Indonesia, ini ke Biak, ini ke Subhanallah. Tapi saya tidak heran setelah melihat siapa? Sunda Empire. Orang itu belajar dari Saudi dikasih gaji 20 juta. Ya akhi, ente tuduh-tuduh orang. Memang saya digaji oleh Saudi 20 juta. Wallahi nanti dituntut hari kiamat. Ngomong asal ngomong. Terus kalau saya digaji ente hasad, saya juga tidak digaji. Jadi orang kadang-kadang asal ngomong nuduh bahaya ya. Sudah. Jangan Anda ikut melariskan orang-orang seperti ini ya. Tapi demikian saja kajian kita. Mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah beri petunjuk yang lurus kepada kaum muslimin dan dijauhkan dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.